Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda semua siang hari ini dalam perbincangan dengan tema Cegah COVID-19 pada orang dengan komorbid yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, pemilik komorbid atau penyakit bawaan yang termasuk dalam kelompok yang rentan menerima efek parah terinfeksi corona. Di beberapa daerah, 90% kematian seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan disebabkan oleh komorbid. Karena itu, masyarakat dengan komorbid dianjurkan lebih waspada dan disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru agar terhindar dari penyakit COVID-19. Namun seperti apa pola hidup dan kebiasaan baru agar orang dengan komorbid ini terhindar dari COVID-19? Telah hadir siang hari ini di studio Dr. Chandra Wiguna, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat siang Dr. Chandra. Selamat siang, baik. Apa kabar? Baik, terima kasih. Baik. Dan narasumber kedua yang sudah hadir bersama kita di studio ada Bapak Turo Wongkaran, PhD, Tim Pakar Satgas COVID-19, bidang perubahan perilaku dan juga Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia. Halo, selamat siang Pak Turo. Selamat siang, Mbak Egit. Gimana kabarnya? Sehat juga ya? Baik, terima kasih. Sehat Mudah-mudahan Mbak juga. Egit juga sehat. Iya, alhamdulillah sehat semua ya Pak Turo. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak seperti yang terlihat. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Namun sebelum kita memulai diskusi, yuk kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Pak Turo dan Dr. Chandra. Oke, mungkin pertama ya pertanyaan saya tujukan ke Dr. Chandra dulu. Seperti yang tadi sudah disampaikan dari data-data, pasien dengan komorbid ini memiliki risiko yang begitu tinggi ya Dr. Chandra. Bagaimana sih dok pasien dengan komorbid ini bisa lebih rentan terhadap COVID-19? Oke, pertama-tama izinkan saya bicara dulu bahwa COVID-19 ini memiliki spektrum gejala klinis yang sangat luas. Mulai dari yang tidak bergejala sampai yang bergejala berat bahkan menyebabkan kematian. Nah, dalam beberapa bulan pandemi COVID-19 ini sudah diketahui bahwa pasien-pasien yang menderita COVID-19 dengan gejala berat sampai kematian itu ternyata lebih dari 90%-nya memiliki suatu penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya. Nah, inilah yang kita kenal sebagai komorbid. Atau selain penyakit juga bisa suatu kondisi yang memang sudah ada, misalnya faktor usia dan sebagainya. Jadi sekali lagi memang pada 90% pasien COVID-19 yang mengalami gejala klinis yang berat bahkan sampai meninggal, ternyata 90%-nya itu memiliki komorbid. Nah, setiap komorbid ini dapat membuat gejala klinisnya menjadi berat karena beberapa hal. Yang pertama, misalnya pada tadi faktor usia, tentu dengan usia yang sudah lanjut, daya tahan tubuh dia akan cenderung lebih rendah daripada yang usianya lebih muda. Kemudian ada penyakit-penyakit seperti hipertensi, seperti diabetes, yang membuat juga daya tahan tubuhnya menjadi lebih rendah daripada yang tidak menderita diabetes maupun darah tinggi. Lalu ada juga penyakit-penyakit seperti penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, di mana seseorang itu sudah mengalami gangguan jantung dan juga mungkin paru, yang kemudian menyebabkan fungsi organnya, fungsi jantungnya, fungsi parunya tentu sudah menurun dibandingkan dengan yang belum mengalami penyakit tersebut. Nah, hal-hal inilah yang kemudian dapat meningkatkan derajat beratnya sakit pada COVID-19
dan meningkatkan angka kematian pada penderita COVID-19 ini. Oke, coba mungkin bisa dikatakan seseorang dengan penyakit bawaan atau komorbid ini terinfeksi penyakit COVID-19. Gejala klinis apa yang kiranya timbul dengan terhadap pasien yang mempunyai komorbid ini, Dok? Oke, secara umum COVID-19 gejalanya kan memang bervariasi, tadi sudah saya katakan. Dari mulai yang tidak bergejala sampai yang bergejala berat. Nah, pada yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, misalnya hipertensi, tadi penyakit jantung, paru, ginjal, dan sebagainya, dia akan lebih mengalami gejala-gejala yang berat. Dalam hal ini adalah terutama gejala sesak nafas. Jadi sesak nafas yang dapat berakibat pada kegagalan nafas di mana dia butuh oksigen, bahkan sampai butuh alat bantu nafas, ventilator, bahkan ya sampai meninggal, itu lebih banyak didapatkan pada seseorang yang memiliki komorbid. Kalau yang tidak memiliki komorbid, biasanya gejalanya lebih ringan, hanya gejala umum, misalnya dia demam, kemudian dia ada sakit-sakit sendi, kemudian dia mungkin ada batuk yang ringan dan sebagainya. Oke, nah seperti yang disampaikan Dr. Chandra tadi, Pak Turo, kan orang dengan komorbid atau penyakit bawaan ini kan cukup rentan terhadap penyakit COVID-19. Nah, dari segi perubahan perilaku, ini perubahan apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan, Pak Turo? Baik, terima kasih, Mbak Egit. Jadi orang baik yang mempunyai komorbid ataupun enggak, memang semua harus melakukan protokol kesehatan, ya, merubah perilaku kita. Nah, ada 3 hal yang biasanya kita sebut dengan iman, kemudian imun, dan aman. Jadi kalau iman itu berkaitan dengan dari diri, dalam kita sendiri, berhubungan dengan yang Maha Esa, ya, dengan Tuhan. Dari situ diharapkan kita juga bisa mendapatkan ketenangan hati, karena itu penting. Hati yang gembira itu adalah obat, katanya. Jadi itu sangat penting. Yang kedua, soal imun. Nah, imun ini yang berkaitan dengan diri kita yang bisa kita lakukan untuk membuat imunitas kita lebih tinggi. Misalnya tidur cukup, berolahraga, jadi perilaku seperti itu. Ditambah juga minum berbagai multivitamin, khususnya vitamin C, B kompleks, dan D, dan beberapa mineral seperti zinc. Itu yang membuat kita lebih imun. Dan yang langsung berhubungan dengan perilaku yang berkaitan dengan orang lain, itu yang kita kenal dengan 3M itu, Mbak. Jadi menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, orang-orang yang mempunyai komorbid itu perlu meningkatkan dari semua ini tadi. Karena khususnya yang di dalam menjaga jarak, khususnya juga di dalam mencuci tangan, yang hal-hal yang seperti itu perlu ditingkatkan dan difokuskan, karena kalau enggak mereka memang nomor 1, kalau mereka imunnya rendah, mereka lebih mudah terkena, dan seperti tadi Dr. Chandra katakan, kalau sudah kena mereka bisa lebih berat kondisinya. Jadi memang ini perlu ditingkatkan dalam semua hal. Jadi selain 3M mungkin sebenarnya kita sudah hafal di luar kepala, ya, Pak Turo. Ini kita harus ingat iman, aman, dan juga imun. Ya. Nah, Pak Turo, dari Satgas COVID-19 ini kan khususnya bidang perubahan perilaku ini baru meluncurkan aplikasi monitoring perubahan perilaku, ya. Nah, hasilnya so far atau selama ini tuh seperti apa, Pak Turo? Terus evaluasi apa aja yang masih menjadi catatan? Sejauh ini kita bersyukur bahwa mayoritas penduduk yang kita monitor itu sudah melakukan perilaku-perilaku atau mengikuti protokol yang baik. Tetapi tetap masih ada beberapa persen tergantung dari daerahnya. Dan kalau kita melihat dari yang 3M itu, yang paling utama, yang paling susah atau masih banyak belum diikuti adalah yang menjaga jarak. Karena saya mengerti ini kan nggak berkait dengan dia sendiri, ya. Kalau mencuci tangan, ya seseorang yang sudah menyadari pentingnya cuci tangan, dia akan langsung cuci tangan. Memakai masker, seseorang yang sudah menyadari itu pentingnya pakai masker, dia akan pakai masker. Tapi kalau jaga jarak, itu kan tergantung nggak cuma dia, tapi juga orang lain. Apalagi kalau memang pekerjaannya mengharuskan dia, misalnya untuk menaiki kendaraan umum. Itu kan artinya satu sama lain harus mengerti. Nah, ini nggak bisa nggak cuma satu orang, tapi memang setiap orang perlu memahami hal ini. Jadi menjaga jarak ini dan menjauhi kerumunan ini yang nggak cuma penting, tetapi juga sebenarnya efektivitasnya paling tinggi. Ya kan, karena kalau yang lain itu kan mencuci tangan, kita asumsikan bahwa
virusnya sudah ada di tangan dan kita harus mencuci dia. Sementara kalau yang memakai masker itu kita berhubungan dengan orang yang mungkin dekat atau mungkin virusnya ada di udara. Tetapi yang menjaga jarak itu kalau kita nggak dekat-dekat sama orang yang sakit, baik itu OTG maupun mempunyai gejala, itu kan peluang untuk tertularnya memang akan lebih rendah. Justru ini kan yang menjaga jarak sebetulnya yang lebih mudah ya, yang lebih mudah dilakukan harusnya ya Pak Turo. Karena kalau memakai masker kita perlu memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan kan perlu gerakan tertentu. Ini sebenarnya menjaga jarak tinggal mundur aja ya, aware aja. Tapi susahnya kan menjaga jarak ada nomor satu memang secara struktural dia nggak bisa jaga jarak gitu ya, karena orang-orang lain selalu dekat sama dia. Terus yang kedua, orang Indonesia itu kan suka menjaga perasaan ya, gitu. Kita sangat jarang kita akan bilang maaf ya jangan deket-deket saya gitu ya. Takut menyinggung perasaan orang kan. Sebenarnya kalau di luar negeri, I'm sorry, we have to keep our distance itu nggak apa-apa gitu. Tapi di sini nggak selalu begitu. Padahal kita sekarang ini dalam kondisi seperti ini harus memposisikan diri dan orang lain sebagai OTG ya Pak Turo. Nah oke, saya ke Dokter Chandra lagi dok. Bagi orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan ini, langkah antisipatif apa saja yang harus dilakukan supaya terhindar dari COVID-19? Untuk semua orang, termasuk yang memiliki komorbid, prinsip menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian memakai masker ini tetap berlaku. Jadi ini tetap menjadi kunci daripada pencegahan penularan. Nah, tetapi pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit penyerta atau komorbid ini, karena dia lebih rentan, ya dia harus mengusahakan bisa lebih, dan kemudian dia juga dianjurkan untuk bisa mengendalikan penyakit penyerta ini. Jadi misalnya kalau dia memang menderita hipertensi, ya diharapkan dia bisa berkonsultasi dengan dokternya, kemudian kalau perlu minum obat darah tinggi penurun tensi sampai mencapai target tensi yang diinginkan. Demikian dengan misalnya diabetes, jadi dia minum obat sampai diabetesnya terkendali gulanya. Kemudian jantung juga demikian, dia diharapkan bisa berkonsultasi dengan dokternya. Pada saat ini memang banyak pasien yang khawatir atau takut datang ke rumah sakit karena dianggap rumah sakit ini banyak virusnya, padahal sebetulnya di mana saja banyak. Nah, untuk ini ya udah ada usaha-usaha ataupun terobosan-terobosan yang kita sudah lakukan. Dalam hal ini kita ada layanan telemedicine, jadi di mana dia bisa berkonsultasi dengan dokternya untuk mengenai dosis obat dan seterusnya. Memang kelemahan telemedicine adalah tidak bisa dilakukan pemeriksaan secara fisik, tetapi pada beberapa kasus memang yang diperlukan hanya sekedar konsultasi, terutama untuk dosis tadi. Kadang-kadang perlu dinaikkan atau perlu diturunkan dan sebagainya. Oke, jadi bagi orang-orang yang memiliki penyakit bawaan ini justru harus tetap konsultasi, tetap mengendalikan penyakitnya, jangan mundur untuk rumah sakit ya. Yes. Kalau konsultasi online itu seperti itu cukup efektif nggak sih dok? Ya tadi seperti saya katakan, pada banyak kasus itu efektif. Jadi dia bisa berkonsultasi, dia bisa menunjukkan hasil laboratorium misalnya ke dokternya, lalu dengan hasil seperti ini apa yang harus dia lakukan, obat apa yang harus dia pilih, obat apa yang harus dihentikan dan sebagainya. Walaupun pada beberapa kasus memang tidak bisa, tetap diperlukan tatap muka langsung, pemeriksaan secara fisik. Tapi lagi-lagi itu ada manfaatnya pada banyak pasien dengan komorbid tadi. Dengan komorbid tadi ya. Oke, saya ke Pak Turo nih. Pak Turo, agar kita semua atau khususnya orang dengan penyakit bawaan ini tidak tertular COVID-19, yang terpenting itu kan melakukan pencegahan ya Pak Turo sebetulnya. Nah, tapi perilaku seperti apa sih Pak yang wajib dirubah dan juga secara disiplin ini diterapkan supaya komorbid ini terhindar dari penyakit COVID-19? Baik, nomor satu itu seperti tadi Dokter Chandra katakan, mereka yang mempunyai komorbid biasanya juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang mudah untuk kita identifikasi. Yang pertama tentu adalah usia. Karena itu mereka yang berusia katakanlah 50, 55 atau ke atas itu perlu lebih hati-hati untuk keluar rumah gitu. Saya sendiri karena sudah di atas 50, saya cuman keluar rumah kalau ke BNPB. Sekarang ini ya? Iya, karena saya tahu itu segala sesuatunya sudah disinfektan dan lain-lain. Tetapi saya tetap tidak misalnya ke
tempat-tempat lain yang tidak terlalu diperlukan gitu. Tapi tentunya nggak semua orang bisa seperti itu juga, karena ekonomi harus berjalan dan orang juga mesti beli segala macam ya. Jadi kalau memungkinkan itu segala sesuatu yang tadi kita sudah diskusikan, 3M, kemudian imun, aman, itu harus lebih lagi untuk orang-orang komorbid dan mengerti dirinya. Itu sendiri yang juga kadang-kadang orang nggak tahu ya, bahwa oh iya saya punya hipertensi atau enggak ya, saya punya diabetes apa enggak ya, itu juga belum tentu semua orang tahu masalahnya. Betul, itu kan jadi nggak terlihat ya gitu penyakit bawaan ini ya Pak Turo. Satu hal yang mungkin menarik untuk di-highlight dari yang Pak Turo sampaikan tadi, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, termasuk untuk menangani atau menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Nah, misalkan ada seorang pasien komorbid yang terinfeksi COVID-19, perilaku apa yang harus dilakukan supaya menjaga hati tetap gembira dan juga pikiran tuh tetap positif? Nomor satu ya tentu sebagai orang beragama kita banyak berdoa, banyak mengingat bahwa apapun yang terjadi itu tidak di luar kehendak Dia ya. Yang nomor dua adalah kita mesti ingat bahwa kalau kita sedih itu atau kita stres itu menurunkan imunitas kita, sehingga membuat diri gembira itu juga adalah bagian dari itu. Nah masalahnya itu kan kalau kita di dalam kondisi PSBB sekarang ini itu banyak yang mengalami cabin fever itu ya. Cabin fever itu menjadi mereka yang komorbid atau enggak itu stres, kemudian kalau bahasa Indonesianya itu baper ya. Baper. Bawa perasaan apa-apa gitu, kesenggol sedikit marah gitu. Atau kalau dalam hal makan kedua ekstrim, entah nggak mau makan atau makan kebanyakan. Begitu juga tidur, dua ekstrim, entah itu insomnia nggak bisa tidur atau tidur kebanyakan gitu. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi untuk membuat hati yang gembira itu selain memang menyerahkan kepada Tuhan, juga memastikan bahwa dia mempunyai beberapa target misalnya. Ini untuk mempermudah dirinya, bahwa dirinya itu tetap penting, bahwa dia itu tetap harus hidup. Dan yang lainnya juga yang sangat penting itu adalah memastikan bahwa dia tetap berhubungan dengan orang lain. Itu jadi walaupun dia jangan ansos gitu ya, Pak Turo ya. Karena bahaya itu. Dan itu juga menurunkan imun dia sendiri kalau itu. Tentunya bersosialisasi sesuai protokol yang berlaku ya. Kan sekarang bisa video call, Ya, bisa banyak, chatting ya. Karena teknologi juga udah maju ya. Nah, oke Dokter Chandra, kalau kita bicara data yang dilansir dari covid.go.id, 12,9% penyakit penyerta penderita COVID-19 ini kan hipertensi. Nah, menurut Dokter Chandra sendiri, apa yang harus dilakukan buat orang yang dengan penyakit penyerta, salah satunya hipertensi ini, begitu dinyatakan positif COVID-19? Oke, jadi penyakit penyerta yang sudah diketahui meningkatkan derajat beratnya COVID-19 ini dan meningkatkan risiko kematian pada COVID-19 ini bukan hanya hipertensi, sudah kita ketahui ada diabetes, kemudian penyakit jantung dan sebagainya. Nah, pada orang-orang ini yang memang sudah tahu ada penyakit penyerta sebelumnya, diharapkan dia bisa berkonsultasi secara baik dengan dokternya. Kemudian kalau perlu minum obat secara rutin sampai dapat mengendalikan penyakit-penyakit penyerta tersebut. Nah, cuman satu juga yang harus diingat bahwa banyak orang-orang yang tidak tahu kalau dia memiliki penyakit penyerta karena tidak bergejala, betul. Jadi dia tidak tahu bahwa dia menderita hipertensi, dia tidak tahu bahwa dia menderita diabetes dan sebagainya. Nah, jadi ada baiknya untuk orang-orang yang memang faktor risikonya tinggi untuk menderita penyakit tersebut, misalnya di keluarganya ada yang darah tinggi, di keluarganya ada yang diabetes, ada yang sakit jantung, ada yang pernah kena stroke. Walaupun dia belum bergejala, ada baiknya dia melakukan pemeriksaan baik fisik maupun laboratorium atau berkonsultasi dengan dokter sebelum kemudian dia menderita COVID gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ada kemudian dikendalikan secara baik, ya amit-amit, tapi kalau sampai dia menderita COVID, risiko dia untuk menderita
COVID yang berat dan risiko dia meninggal lebih kecil kalau bisa dikendalikan di awalnya begitu. Jadi jangan sampai ini begitu seseorang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, begitu dicek ternyata ada penyakit bawaan yang baru terdeteksi gitu dok ya? Ya, dan itu banyak. Ternyata. Jadi banyak yang memang belum tahu gitu. Terlepas dari masalah COVID ini, memang datanya bilang bahwa banyak penduduk bukan hanya di Indonesia, di dunia dia tidak tahu kalau dia sakit hipertensi, diabetes dan seterusnya karena kurangnya kesadaran untuk melakukan medical check up ya. Oke. Nah, untuk orang dengan komorbid yang juga terinfeksi COVID-19 ini harapan sembuhnya bagaimana dok? Dan bagaimana supaya kita jadi memboost atau meningkatkan harapan sembuh bagi pasien dengan komorbid ini? Jadi secara umum angka kesembuhan karena COVID-19 ini sebetulnya tinggi. 95%-an itu bisa sembuh. Termasuk komorbid? Ya, jadi dari 100% orang yang terkena COVID, 95% itu bisa sembuh. Angka kematiannya kan hanya 3-5%. Nah, dari data yang jadi masalah adalah dari yang meninggal ini, itu 90%-nya ada komorbid. Nah, ini dia yang jadi masalah. Kalau mau dilihat datanya, jadi pada pasien-pasien yang meninggal itu data yang saya baca hanya sekitar 1-2% yang tidak memiliki komorbid. Sisanya tuh punya komorbid. Ada yang dia mengalami kardiovaskuler, penyakit kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Ini dianggap sebagai satu komorbid yang paling meningkatkan risiko kematian dibandingkan dengan komorbid lainnya. Katanya sampai 10 kali lipat. Jadi pada orang yang mengalami gangguan kardiovaskuler, risiko dia meninggal itu 10 kali lipat dibandingkan yang tidak mengalami kardiovaskuler. Diabetes katanya 6 kali, hipertensi sampai 3-4 kali. Jadi memang penyakit penyerta atau komorbid ini menjadi masalah pada orang-orang yang memiliki COVID, yang menderita COVID. Nah, prinsipnya tetap bahwa kalau bisa dikendalikan, apalagi sebelumnya ketika dia tidak menderita COVID, harapan untuk dia baik lebih besar daripada kalau misalnya diabetesnya tidak terkendali, mungkin karena dia tidak minum obat secara rutin atau memang baru diketahui. Yang lain-lainnya juga demikian. Jadi tetap pemantauan penyakit penyerta ini harus dilakukan. Oke, jadi ini kunci untuk meningkatkan harapan sembuh bagi pasien dengan komorbid ya. Oke, Pak Turo, ini jika kita punya keluarga mungkin dengan penyakit bawaan atau komorbid nih, perlu nggak sih Pak untuk melakukan perubahan-perubahan di rumah sebagai lingkungan terkecil kita gitu? Terus apa saja yang perlu dilakukan di rumah? Baik, ya cukup banyak ya. Nomor satu memang tentu kita memberikan bukan peringatan tetapi mengingatkan saja. Hati-hati lo kan udah tua ya. Jadi ingat-ingat gitu. Enggak cuma pesan ibu tapi juga pesan dokter. Pesan dokter. Pesan ibu kalau ibunya gimana ya? Yang kedua, sebagai keluarga ya mungkin kita bisa lakukan misalnya tergantung dari komorbidnya dan apa saja yang mungkin nggak boleh dimakan atau nggak boleh dihirup atau apapun yang berhubungan dengan komorbid itu untuk ya kita beri dukungan, jangan kita pesan dari makanan dari luar kemudian yang hubungan dengan komorbid itu jadi negatif gitu. Itu kemudian yang lain juga itu kita perlu menjaga supaya rumah kita itu aman dari COVID secara umum. Seperti terakhir saya di sini itu kan Dr. Norman ingatkan mungkin kita perlu membuat semacam zonasi di dalam rumah ya. Ada zonasi merah itu di teras, kemudian zonasi kuning itu di dalam ruangan keluarga, zonasi merah itu yang ruang tidur. Artinya makin ke dalam itu faktor dari luar itu makin kecil kalau mau ketemu orang yang di luar. Kemudian juga kita perlu melakukan hal-hal yang umum harus dilakukan khususnya masa COVID ini, yaitu membersihkan rumah dengan disinfektan gitu. Disinfektan nggak harus mahal, kita bisa pakai bleach atau pemutih gitu ya, dicampur 1,5 sendok makan dengan 1 liter, kemudian memastikan bahwa semua permukaan-permukaan yang virusnya itu bertahan lama itu selalu kita
lap atau kita bersihkan. Misalnya doorknob gitu ya, kemudian pintu gitu. ya pegangan pintu. Jadi hal yang kayak berhubungan terbuat dari kaca itu bisa 3 hari. Virusnya Menetap di situ. Ya, menetap di situ. Kemudian yang pegangan pintu itu bisa 5 hari gitu. Nah, yang kayak gini-gini yang perlu kita lakukan, termasuk juga kalau kita menerima paket. Itu dia. Nah, itu yang sering kali kita lupa ya, karena semua kan langsung masuk aja ke dalam. Padahal paketnya itu sendiri sedapat mungkin kita bisa, kalau di rumah saya ada kayak semprotan semacam ini. Jadi pastikan disemprot di luarnya ya. Kalau makanan juga kita harus pastikan bahwa bungkusannya itu, makanannya karena udah disiapkan dengan temperatur yang tinggi biasanya aman, tetapi bungkusannya itu yang kita harus hati-hati. Gitu, apalagi paket atau belanjaan online gitu kan pasti kan udah berpindah tangan berapa kali itu ya Pak Turo. Begitu juga dengan kalau kita belanja dari supermarket itu buahnya harus dicuci ekstra ya Pak? Ya, jadi di rumah saya biasanya karena ya kebetulan itu memang aman, jadi saya diamkan dulu kalau datang dos gitu 1 hari paling enggak di luar, kecuali makanan ya, di teras, baru kemudian besoknya saya buka gitu. Yang satu lagi yang mungkin belum banyak yang ngomongin adalah plastik itu membuat virusnya bertahan di plastik 3 hari. 3 hari? Nah, masalahnya orang Indonesia dibanding dengan yang lain itu sangat suka menggunakan selotip. Selotip dan bungkus plastik gitu. Bubble wrap. Bubble wrap seakan-akan itu aman, padahal justru enggak. Kertas lebih aman. Dalam pengertian kertas itu hanya sekitar kertas yang biasa ya, bukan kertas yang mengkilat. Karena kertas mengkilat ya sama aja, itu bisa 3 hari lebih. Karena ada plastiknya juga kertas yang mengkilat. Tapi kalau kertas biasa itu dalam 1 hari jadi dos itu bisa hilang, atau mungkin kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu nggak terlalu lama hilang. Tapi plastik termasuk selotip itu bisa 3-5 hari. Jadi menggunakan kertas ini juga bisa menjadi upaya untuk yang ramah lingkungan ya, lebih ramah lingkungan dan juga aman dari COVID. Nah itu 2 atau benefitnya ya. Oke, Dokter Chandra punya nggak sih tips-tips buat kita semua sebagai dokter khususnya spesialis penyakit dalam untuk mencegah orang dengan penyakit bawaan terinfeksi dari COVID-19? Pada saat ini rasanya semua orang sudah tahu bahwa kuncinya memang di pencegahan. 3M harus dilakukan setiap saat. Kita tidak boleh lupa itu. Nah, pada pasien-pasien yang punya komorbid, silahkan berkonsultasi dengan dokternya, kendalikan komorbidnya untuk mengurangi risiko dia terkena penyakit yang berat. Nah, satu hal yang mau saya angkat mungkin justru saran untuk orang yang tidak punya komorbid. Jadi jangan merasa bahwa saya anak muda, saya sehat, saya tidak sakit, saya tidak takut kena COVID. Karena apa? Dia bisa saja tidak bergejala atau bergejala ringan dan mungkin kemudian sembuh. Tapi jangan lupa, dia sangat mungkin dia akan berkontak dengan keluarganya. Keluarga di rumah, orang tuanya mungkin sudah lanjut usia, mungkin dia punya anak, punya bayi, yang dimana mereka itu resiko termasuk orang yang rentan. Jadi sekali lagi tetap kuncinya di pencegahan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ini untuk semua orang, termasuk untuk orang yang tidak memiliki komorbid sekalipun, karena dia bisa menularkan ke orang yang memiliki komorbid. Dan tentu akan sangat disayangkan kalau itu adalah orang-orang terdekat kita. Begitu, Mbak. Nah, ini yang penting ya. Oke, kalian masih muda nih, masih fit, imunitasnya masih tinggi, tapi jangan lupa, kamu tuh nggak hidup sendiri gitu ya. Kamu hidup bersama orang-orang, keluarga yang lebih tua, bahkan yang punya komorbid atau penyakit bawaan. Jadi jangan sampai kita menjadi carrier gitu ya, Dok ya. Nah, Pak Turo nih, terakhir dari Pak Turo, ada nggak sih tips-tips supaya pemirsa yang menonton kita ini tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya mata rantai pencegahan COVID-19 ini terputus? Ya, nomor 1, seperti Pak Wiku bilang, sebenarnya mencegah itu bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena begitu banyak virus-virus lain yang jauh lebih mengerikan yang bisa bertahan. Tetapi kita harus melakukan pencegahan itu. Tips aja yang sangat mudah untuk dipikirkan. Saya selalu memikirkan bahwa COVID itu virusnya seperti
grease atau seperti lemak gitu ya. Jadi lemak itu kan kalau kita cuma cuci tangan pakai air, cuci piring misalnya pakai air, itu kan nggak hilang ya. Tetapi kalau pakai sabun itu hilang. Karena struktur kimia di dalamnya itu mirip-mirip itu di dalam COVID ataupun lemak itu. Sehingga selalu kita pikir dan apapun yang kita pegang, kan kita sering nonton entah itu di sosial media atau yang lainnya yang warna ungu itu ya, kayak kalau kita memegang sesuatu kemudian warna ungunya pindah gitu ya. Ingat lagi itu terus, dan selalu ingat untuk menghindari warna ungu itu kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Oke, selain ingat 3M, ingat iman, aman, imun ya Pak Turo. Makasih banyak Pak Turo atas tips-tipsnya dan wejangan-wejangannya, begitu juga dengan Dr. Chandra. Semoga kita sehat semua untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah pemirsa, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang ini juga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Ingat juga pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan juga tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Oke, saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber kita siang ini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat